Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurlis, DRA AK MSI CA, selaku dosen metodologi penelitian, dan yang saya hormati Bapak Mansyaf SE AK MAK, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Adrian Syafadila Kusuma dengan NIM 4321 9010 046. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh independensi, profesionalisme dan etika profesi terhadap kinerja auditor studi empiris KP Jakarta. Bab 1, pendahuluan. Kinerja auditor adalah perbuatan atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemeriksaan yang telah diperiksa oleh seorang auditor dalam waktu yang telah ditentukan. Fenomenanya adalah permasalahan perekonomian global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dapat meningkatkan prevalensi risiko kesalahan kinerja pada auditor. Bakatnya atmosfer ketidakpastian dalam peningkatan ekonomi makro dan mikro dapat menyebabkan perubahan signifikan atas pertimbangan awal risiko kinerja yang diidentifikasi. Penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh SK Prima Monik dan Suswati Nasution pada tahun 2020 bahwa variabel profesionalisme, independensi, dan etika profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn Dwi Putri Anggraini dan Efrizal Sofyan pada tahun 2020 bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan profesionalisme berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja auditor. Yang ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Anissa Cynthia Devi pada tahun 2019 bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor, sementara independensi auditor dan etika profesi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Sayugita Wulandari dan Idewa Gede Dharma Saputra pada tahun 2018 bahwa profesionalisme auditor, komitmen organisasi, dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Rumusan masalah. Yang pertama ada apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Yang kedua, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dan yang terakhir, apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuannya adalah untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja auditor. Kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh dari independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja auditor. Serta penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bab 2, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis kajian pustaka. Di sini saya menggunakan teori keagenan dan teori atribusi. Teori keagenan adalah sebuah teori yang muncul tatkala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan hal ihwal manajemen diserahkan kepada agen. Menurut Prapti Torini dan Januarti pada tahun 2007 mengemukakan bahwa pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer atau sang agen apakah sudah bertindak dengan tepat sesuai dengan keinginan prinsipal atau pemegang saham. Teori atribusi. Teori atribusi mengacu kepada penyebab suatu kejadian atau hasil yang diperoleh berdasarkan persepsi individu. Faktor internal yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu variabel independensi dan kompetensi auditor. Sikap profesionalisme diperlukan seorang auditor agar tidak melanggar peraturan serta melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku ketika seorang auditor berhadapan dengan hal yang menguntungkan atau merugikan auditor tersebut. Kinerja auditor.
Menurut Rosali dan Julius pada tahun 2015 mengatakan bahwa kinerja auditor adalah hasil pekerjaan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain. Menurut Sanjiwani dan Igede pada tahun 2016 menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukannya akan baik atau malah sebaliknya. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, menurut Mulyadi pada tahun 2011. Independensi biasanya dikarakteristikkan dengan menekankan pemisahan atau otonomi kepentingan seseorang, individu dengan suatu entitas. Independensi berarti bahwa auditor harus objektif dan tidak bias. Profesionalisme. Menurut Arens, Elder dan Beasley tahun 2015 halaman 96 menyatakan bahwa profesionalisme adalah tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Berdasarkan dari berbagai pendapat mengenai profesionalisme itu sendiri, peneliti dapat menyimpulkan bahwa profesionalisme adalah tanggung jawab dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Etika profesi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Etika sendiri dalam bahasa Yunani kuno, etikos yang berarti timbul dari kebiasaan adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dari penilaian moral. Kerangka pemikiran. Berikut adalah kerangka pemikiran yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada independensi, profesionalisme, dan etika profesi. Ketiga itu berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hipotesis yang pertama, independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Hipotesis kedua, profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Dan hipotesis ketiga, etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Bab 3, desain dan metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistik. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan field research, yaitu penelitian yang setiap datanya diperoleh secara langsung pada objek penelitian. Definisi operasionalisasi variabel dan pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel independen. Menurut Sugiono tahun 2017 mengumumkan bahwa variabel bebas disebut variabel stimulus atau prediktor. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah independensi, profesionalisme, dan etika profesi. Variabel dependen menurut Sugiono tahun 2017 halaman 39 adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja auditor atau variabel Y. Operasional variabel. Kinerja auditor definisinya sebagai tolak ukur pencapaian pekerjaan yang sudah dilakukan dalam periode tertentu berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Kinerja auditor berkaitan dengan kualitas audit yang dilakukannya. Indikatornya ada kualitas kerja, kuantitas, dan ketetapan waktu. Skala yang digunakan adalah skala nominal, referensi yang saya dapatkan adalah Burgati tahun 2000 dan Reski pada tahun 2013. Independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam mengambil keputusan secara objektif dan berdasarkan fakta yang ada. Indikatornya ada independensi penyusunan program, yang kedua ada independensi pelaksanaan pekerjaan, dan yang ketiga ada independensi pelaporan. Skala yang saya ambil adalah nominal, referensi yang saya gunakan adalah Maud dan Saraf dalam Tandi Hontong tahun 2018. Profesionalisme. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual.
Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Indikatornya ada pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Skala yang digunakan adalah nominal, dan referensi yang saya gunakan adalah Starbers dan Fogarty pada tahun 1995, dalam Herawati dan Susanto pada tahun 2009. Etika profesi. Etika profesi adalah unsur-unsur yang membentuk tingkah laku dan nilai-nilai bersama yang telah disepakati untuk bekerja sesuai dengan norma-norma atau kode etik yang ada guna mencapai tujuan organisasi. Indikator yang digunakan ada integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian, dan yang terakhir ada kerahasiaan perilaku profesional. Skala yang digunakan adalah nominal dan referensi yang saya ambil dari Suarniti tahun 2010. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono pada tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah kantor akuntan publik yang berada di DKI Jakarta yang berjumlah 25 KP. Alasan peneliti memilih lokasi objek penelitian KP di kota DKI Jakarta karena peneliti ingin mengetahui kinerja auditor yang berada di DKI Jakarta. Dan untuk tempatnya ini hanya dipilih 25 KP saja. Sampel menurut Sugiono tahun 2010, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor dan partner, manajer, senior, junior, maupun staf auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Jakarta. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 25 KP sehingga data penelitiannya berjumlah 95 sampel. Berikut adalah nama-nama KP-nya. KP Ali BAP berjumlah 15 auditor, KP Santosa dan rekan berjumlah 5, KP DLS Sutopo berjumlah 11, KP Dr. Andes Amin Wijaja Tunggal berjumlah 15, dari total semua keseluruhan ada 46 auditor yang sudah mengisi kuesioner yang disebarkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang ditelitinya. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur, di mana sejumlah pertanyaan tertulis disampaikan kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan, dan disertai surat permohonan kepada pimpinan kantor akuntan publik. Metode analisa data. Analisa data adalah cara-cara mengelola data yang telah terkumpul, kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Saya menggunakan 5 uji dalam melakukan analisis ini. Yang pertama adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji ketepatan model yang terdiri dari uji F dan uji koefisien determinasi atau double R. Uji analisis regresi berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T. Sekian dari saya proposal skripsi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.